Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi resep yang pastinya ini enak banget, buatnya juga mudah banget, nggak bakalan ribet, dan bahan-bahannya pun sangat ekonomis. Mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pertama aku akan membuat bahan biangnya. Di sini sudah aku siapkan mangkok, lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, kemudian aku menambahkan 50 ml air hangat. Lanjut, jika sudah ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini akan didiamkan kurang lebih sekitar 5-10 menit. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan paling rendah saja. Yang penting sampai adonannya ini pucat, nggak perlu sampai mengembang, cuma sampai pucat saja ya, jadi nggak perlu lama-lama. Selanjutnya aku menambahkan 2 saset santan kara. Kalau mau diganti dengan santan biasa juga bisa, sekitar 220 ml. Kemudian ini dimixer kembali sampai tercampur rata. Lanjut, jika sudah, sekarang bisa ditambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini sambil dimixer ya. Dimixer sampai semuanya benar-benar tercampur rata dengan kecepatan paling rendah saja. Yang penting tercampur rata saja ya. Selanjutnya bisa ditambahkan air, untuk airnya ini sekitar 100 ml. Ini juga sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya jika sudah, sekarang bisa ditambahkan 1 saset SKM putih. Kemudian aku juga menambahkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan, dan ini sudah suhu ruang ya. Lanjut di mixer dengan kecepatan paling rendah sampai semuanya benar-benar tercampur. Selanjutnya jika sudah tercampur seperti ini, sekarang akan ditambahkan adonan biangnya, dan ini adonan biangnya berbusa, tandanya ragi aktif ya. Kalau tidak berbusa berarti tidak aktif, bisa diganti saja untuk raginya. Dan ini dimasukkan semua, kemudian bisa lanjut di mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai semuanya benar-benar tercampur. Nah, hasilnya seperti ini jika sudah tercampur rata. Selanjutnya ini akan diistirahatkan sekitar 1 jam atau lebih juga bisa ya, karena kemarin aku mendiamkannya sekitar 1 jam lebih. Nah, seperti ini hasilnya setelah 1 jam atau 1 jam lebih ya. Kemudian ini akan diaduk sampai buih-buihnya atau gasnya ini hilang. Diaduk-aduk sampai gasnya menghilang. Selanjutnya jika sudah, ini akan langsung dicetak saja. Dan di sini aku pakai cetakan yang 7 lubang. Dipanaskan terlebih dahulu ya, dan untuk bagian bawahnya ini aku pakai alas agar panasnya lebih merata. Selanjutnya jika sudah panas, ini bisa dioles dengan margarin ke semua lubangnya. Dan untuk api kompornya ini sedang cenderung ke kecil ya, jadi jangan terlalu besar. Kemudian ini bisa diberikan per 1 cetakan ini 1 sendok sayur, atau sekitar 3/4 bagian saja, yang penting jangan sampai penuh ya, karena nanti ini akan mengembang. Lanjut, jika sudah ini bisa ditutup. Dan untuk memasaknya ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit, atau bisa disesuaikan saja. Nah, ini sudah matang, tandanya jika sudah matang bagian atas jika disentuh ini nggak lengket ya. Kemudian ini bisa langsung diangkat saja. Untuk hasilnya ini empuk banget, dan ini juga menul-menul banget ya. Dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua, dapatnya sekitar 18 cookies, atau bisa disesuaikan untuk besar kecilnya dan banyaknya ya. Karena kalau pakai cetakan yang lebih kecil juga nanti hasilnya dapat lebih banyak ya. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya ini empuk dan menul-menul banget. Selanjutnya jika mau dihias, ini aku akan menghiasnya dengan glaze.
Kemudian diratakan ke semua permukaannya. Selanjutnya untuk bagian topping ini bebas ya, mau pakai misis atau pakai kacang tanah yang sudah disangrai atau pakai keju itu bebas terserah ya. Kemudian untuk glaze-nya juga bisa pakai yang warna-warni, ada glaze tiramisu dan glaze red velvet, kemudian glaze coklat, bisa disesuaikan saja untuk rasanya. Asli untuk rasanya ini beneran enak banget, pas banget ya rasanya nggak terlalu manis dan ini juga empuk dan menul-menul banget. Kalian wajib mencobanya dan bisa dilihat ini hasilnya bersarang banget. Ini kemarin buat juga langsung habis, langsung ludes ya. Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp26.500, ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp1.472. Ini bisa dijual dengan harga Rp2.500 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Kalau mau dikemas di Mika juga bisa banget, untuk ukurannya nanti akan aku taruh di kotak deskripsi ya. Dan terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil.